wave-nya positif. Nah, dikatakan memang kalau delta wave-nya positif di V1 atau gambarannya mirip seperti RBBB, sehingga itu lokasinya adalah di sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat ini dari jawabannya A, B, C, D, kemungkinan adalah yang paling besar adalah di sebelah kiri. Jadi kemungkinannya adalah C dan D. Tapi tentunya kita ingin tahu letaknya yang di sebelah mana sih? Tentunya kita bisa lihat dari daerah inferior lead, yaitu lead 23 AVF. Nah, di mana delta wave-nya itu adalah positif, jadi delta wave-nya bentukannya positif, sehingga menyatakan bahwa area dari letak dari aksesoris pathway itu kemungkinan berasal dari atas. Nah, karena berasal dari atas, jadi kemungkinan besar tentunya jawabannya adalah yang paling benar adalah left lateral. Jadi mungkin itu sih. Saya jawabannya adalah C, yaitu left lateral. Ya, mungkin Oke, itu. terima kasih Dr. Erin. Ya, memang dari peserta yang menjawab benar itu sekitar 60% ya. Jadi udah lebih dominan yang betul daripada yang salahnya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Sebastian atau dari Kang Denny, dipersilahkan. Ya, jadi tambahan dari saya sedikit aja. Tadi Dr. Edi sudah menjelaskan dengan lengkap. Ada dua cara kita untuk menilai. Ada aruda yang biasa kita pakai, dan satu lagi mungkin cara yang paling simpel adalah mekanisme yang dikemukakan oleh Dr. Sunu ya. Dr. Sunu Budi Raharjo, dia mengemukakan dengan lead V1 aja, QRS-nya sudah positif, itu sudah menunjukkan ke arah left lateral. Dan itu cara yang paling simpel. Tapi cara yang lain seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Reddy. Saya kira itu aja untuk kalian. Oke, Kang Denny ada tambahan? Ya, mungkin Pak Yan kalau lihat kita kalau melihat delta wave atau WPW, ya sudah jelas pasti mata kita akan langsung ke V1, selanjutnya ke inferior lead 23 APF. Itu eh, algoritma yang mungkin kita bisa paling simpel lah seperti itu Pak. Melihat V1 positif udah dari kiri, 23 APF-nya juga dominan positif, ya kemungkinan antara anterior atau lateral. Seperti itu. Terima kasih. Seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Yan. Oke, terima kasih penjelasannya cukup lengkap ya. Ya kalau mau shortcutnya biasanya tadi kan banyak sekali sebetulnya algoritma untuk penentuan lokasi akses pathway ini. Tapi untuk shortcutnya biasanya ya memang kita lihat di prekordialnya P1. Kalau P1 udah positif biasanya prekordial yang lain ngikutin P2 sampai P6-nya juga biasanya udah positif. Jadi kalau kayak positif konkordan delta wave-nya itu memang di left lateral ya. Mungkin kalau lebih spesifik ada yang anterolateral, ada posterolateral ya. Mungkin itu ininya lebih detail lagi. Tapi di sini kan pertanyaannya secara umum, jadi memang pertanyaannya adalah jawabannya adalah di left lateral atau di area anulus mitral bagian lateral ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya para panelis. Kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Kang Denny. Untuk soal ketiga ini, presentasi jawaban peserta yang benar adalah sebentar, saya lihat. Soal ketiga ini yang benar sekitar 33%. Ya, jadi mungkin agak sedikit perlu penjelasan lebih detail nih untuk panelis. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yan. Baik, dengan ini pasien ada 62 tahun, laki-laki yang mempunyai riwayat stenosis aorta ya. Jadi ini di mana lokasi VT-nya? Udah jelas ini VT. Kita lihat kalau kita lihat di inferior lead 23 APF itu aksisnya inferior aksis ya, 23 APF-nya positif, sudah jelas ini pasti dari wilayah atas dari ventricle. Berarti jawaban D yang dari apex itu udah kita singkirkan. Baru kita akan mencari apakah ini kiri dari dan ataupun kanan. Kita lihat di V1 ini cenderung positif.
atau RBBB morfologi, jadi sudah bisa menjelaskan bahwa ini VT ini berasal dari kiri dan dari atas. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah yaitu jawaban yang C, LVOT atau LV Summit. Mungkin begitu Pak Yan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Denny. Mungkin ada tambahan Dr. Sebastian atau Dr. Erdit? Silakan. Jadi kalau kita lihat, pertama-tama kalau kita melihat EKG ventricular arrhythmia VT seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama ya kalau saya tipsnya sih lihat 2-3 dulu ya. Lihat lead 2 dan 3, menunjukkan bahwa 2-3-nya positif, menunjukkan berarti ini inferior axis. Berarti ini mekanismenya berasal dari sesuatu, berasal dari anulus, di atas anulus ya. Di atas anulus. Jadi nggak mungkin jawabannya apex berarti ya. LV apex sudah kita singkirkan. Nah, sekarang kita memikirkan apakah outflow track kiri atau outflow track kanan. Nah, kita tinggal lihat transition zone-nya aja. Karena transition zone itu yang akan menentukan. Kita lihat di sini transition zone-nya sebenarnya lebih ke arah V2 ya. Di V2 lebih early, cuma kita lihat juga langsung V3-nya itu langsung positif. Jadi kayak semacam abrupt gitu ya, di V3-nya langsung positif. Nah, kita lihat juga V1 kan dia positif dulu, V2-nya ada S-nya, tiba-tiba V3-nya langsung positif. Nah, ini unlikely suatu right ventricular outflow tract. Ini ciri khasnya nih suatu left ventricular outflow tract, bahkan LV Summit. Karena ada break pattern-nya, langsung tiba-tiba dari V2 ke V3-nya juga langsung tiba-tiba positif. Jadi memang ini udah pasti, ini kalau lihat dari 2-3-nya, udah kelihatan ini udah pasti sekitar di atas, jadi udah nggak mungkin di bawah, nggak mungkin di apex, nggak mungkin di daerah di bawah ventricle gitu. Tapi yang jelas ini kita menentukan karena pilihannya RVOT atau LVOT, ini unlikely RVOT, jadi yang A dan B juga kita bisa singkirkan. Jawabannya adalah C, LVOT, mungkin lebih ke arah LV Summit. Ya, terima kasih. Cukup detail, Dr. Sebastian. Dr. Erdin, ada tambahan, Dok? Silakan. Ya, kurang lebih sih sama tadi yang disampaikan Dr. Bastian. Jadi kita kalau bicara PT atau PVC itu kita seringnya melihat lead 2, 3 AVF karena itu menentukan area letaknya. Karena kalau kita bicara positif semua 2, 3 AVF itu berasal dari atas. Atas itu maksudnya karena aliran PVC atau VT-nya itu vektornya turun ke bawah sesuai dengan vektornya 2, 3 FF sehingga defleksinya positif. Sehingga kita tahu itu kemungkinannya dari outflow tract. Nah, sehingga kemudian tadi yang disampaikan V1 itu adalah suatu petanda, jadi sudah pasti kalau bentukannya RBBB, sama persis kayak WPW tadi, curiganya di sebelahnya, berarti ya LV. Ya, mungkin itu jadi tambahannya dari saya. Oke, terima kasih para panelis. Sedikit tambah juga dari saya, mungkin untuk menentukan kiri kanannya yang paling umum, saya kira di semua algoritma PVC atau VT, ketika dia RBBB di V1 itu pasti biasanya mirroring kan, ketika dia RBBB pasti sumbernya dari kiri gitu ya. Jadi kalau udah RBB V1 kita lihat inferiornya apakah dia positif. Kalau positif berarti di area outflow tract, kalau negatif dari non outflow tract atau di bawahnya, terutama di apikalnya biasanya. Ya, mungkin itu yang sedikit insight untuk penentuan lokasi dari PVC atau VT ya. Oke, terima kasih untuk para panelis atas penjelasannya. Kita masuk ke soal nomor 4. Giliran mungkin Dr. Sebastian kembali untuk menjelaskan. Persilakan. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dulu, saya lihat dulu nih apa namanya pilihannya dulu nih, saya perhatiin nih. Pilihannya kan antara complete RBBB, bivascular block, left posterior vascular block, dan complete heart block. Yang jelas complete heart block tidak mungkin karena semuanya one to one conduction ya, antara P dengan QRS one to one conduction.
Cuman kita lihat di sini memang di V1-nya kan memang sudah positif ya, seperti ini. Ya ini suatu RBBB jelas dan cukup lebar. Jadi suatu komplit RBBB. Cuma kita juga lihat, harus kita perhatikan juga di arahnya di aksisnya di lead 1 dan juga di AVF itu positif, lead 1-nya negatif, AVF-nya positif. Sehingga ini menunjukkan suatu ada hemiblock ya di area posterior. Jadi ketika RBBB kemudian dengan left posterior berarti menjadikan suatu bivascular block ya, jadi bivascular block. Jadi yang A memang jebakan ya, RBBB aja, atau C juga jebakan karena memang ini kombinasi dari keduanya. Berarti ini pilihannya bivascular block dan juga bukan suatu total IV block atau complete heart block. Dan kita lihat juga di sini paling jelas mungkin di lead AVL kita perhatiin ya. Di lead AVL itu ada perpanjangan dari P ke R-nya. PR intervalnya makin lama makin panjang, kemudian diikuti dengan sudden drop QRS ya. Jadi ada non-conducted T-wave. Jadi berdasarkan tadi apa yang sudah kita temukan, sebenarnya dari bivascular block aja udah cukup, pilihannya hanya yang B, kemudian ditambah lagi dengan second degree AV block Mobis tipe 1 ya. Saya kira dari saya begitu, jadi pilihannya pada kasus 68 tahun yang dengan sinkop, pilihannya adalah B atau Bravo ya. Oke, terima kasih Dr. Sebastian untuk penjelasannya. Dari statistik peserta yang menjawab betul itu sekitar 40% ya, cukup banyak, tapi memang Banyak agak yang salah merata ya. untuk jawaban lain. Ya, jadi mungkin ada insight lain dari Dr. Edwin atau Kang Denny, dipersilahkan. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bastian. Cuma memang kalau kita mau kita zoom lagi, memang kita nilainya ini paling gampang ya. Teman-teman lihatnya di lead AVL nih. Jadi kadang gelombang P-nya ini biar jauh lebih terlihat lebih jelas ya dibandingkan yang lain. Dan itu memang benar ada second degree AV block Mobit 1. Jadi itu mungkin kalau misalnya teman-teman yang miss gambaran gelombang P-nya, nah itu di AVL tuh jauh lebih terlihat jelas. Lain-lain memang tadi yang disampaikan bivascular block itu memang suatu hal yang memang jarang, tetapi ya itu harus dipelajari juga untuk kedepannya. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Kang Denny ada tambahan? Sedikit menambahkan mungkin poin apabila kita melihat EKG di sini, ini terlihat irreguler, tapi irregulernya di sini memang berpola. Nah, dengan salah satu clue itu juga kita bisa menjadi apa ya, trigger gitu untuk melihat gelombang P-nya gitu. Biasanya ada P yang hilang kalau irreguler tapi berpola. Sebenarnya ini reguler. Cuman karena ada yang hilang, gelombang P-nya menjadi tampak irreguler gitu saking seringnya. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya memang pada melihat EKG, mungkin yang pertama tadi di sini kan pilihannya sebetulnya tidak ada yang sama nih ya, Mobit 1, Mobit 2 atau heart block. Nah ini kan berpola tadi, misalkan kan ini memang ciri khas dari Wengkebay itu kan dia repetitif. Misalkan pendek, panjang blok, pendek panjang blok. Ini kan di situ pendek panjang blok, jadi makanya dia berpola. Mungkin itu yang menjadi clue sebetulnya. Nah, adapun yang fasikular atau hemiblock itu kan juga itu berbeda-beda. Jadi sebetulnya kalau Mobit 1 aja kita udah bisa jawab, mungkin sudah mengerucutkan pilihan ke yang B gitu. Ya. Oke, mungkin penjelasannya cukup komprehensif. Kita beralih ke soal nomor 5. Ya, nomor 5 ini nanti akan dibahas oleh Dr. Erdin. Nah, untuk nomor 5 ini jawaban peserta
cukup dominan ya, sekitar 55% betul ya. Silakan Dokter Erdin untuk memberikan penjelasannya. Ya, jadi kasus kelima pasien dengan palpitasi dengan sinkop juga. Jadi apa sih ECG interpretasinya? Jadi ini kalau kita lihat gambarannya adalah eh, suatu ritme, tapi ritme yang irreguler. Nah, kalau irreguler sudah pasti kita anggapannya kemungkinannya adalah AF. Tapi akan tetapi kebanyakan pasien AF itu QRS-nya sempit-sempit, ya. Durasi QRS-nya sempit-sempit. Nah, tapi di sini ada kalanya di mana QRS-nya kok ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, jadi sehingga kita eh, bisa konklusikan bahwa ini kemungkinan adalah AF, di mana gambarannya irreguler, tetapi ada suatu gambaran preeksitasi. Memang gambarannya yang mungkin yang paling eh, jelas ya kemungkinan di ini ya, kemungkinan ya eh, ada beberapa gambaran yang menyerupai bentukan preeksitasi atau gambaran delta wave. Nah, sehingga jawabannya adalah dari sini, jawabannya yang paling benar adalah AF dengan preeksitasi. Ya, mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Ada tambahan mungkin Dokter Sebastian Ya, sama Kang kita Doni? lagi-lagi kalau melihat EKG seperti ini, ya pertama-tama tarik nafas dulu ya dalam-dalam, jangan panik. Jadi pertama-tama yang harus kita lihat, ini tidak ada gelombang P waves ya, jelas ya. Ini tidak ada gelombang P waves dan bentuknya irreguler. Ya, bentuknya irreguler. Itu sudah suatu notes ya, tapi katakan Dr. Erdin bahwa ini suatu atrial fibrilasi, tidak adanya gelombang P waves dan kemudian irreguler. Dan memang dengan AF yang diikuti dengan delta waves ya, kata sudah tadi ditunjukkan oleh Dr. Erdin, ada presentasinya, memang bisa menunjukkan suatu delta wave yang makin lebar, makin besar, karena semuanya melalui aksesoris pathway, tentunya dia tidak punya decremental, jadi mengakibatkan heart rate ventricular beat-nya tuh sakit cepat sekali nih. Seperti ini kita lihat ya, bahkan bisa melebihi 250 kali heart rate-nya pada saat yang tercepatnya. Jadi ini jawabannya suatu AF yang jelas, tapi ternyata ada suatu presentasi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Sekian. Oke, Kang Deni gimana? Ada tambahan? Ya, baik. Mungkin Bayan kita akan, kalau saya ada pendekatan lain, seperti, ini kenapa sih bukan polymorphic VT? Ini kenapa bukan antidromic AVRT atau atrial tachycardia? Jadi, antara antidromic AVRT dan atrial tachycardia yang kompleks RBBB, itu memang satu clue-nya tadi, itu reguler dari dua-duanya. Gitu. Jadi, yang sementara yang kita lihat ini EKG-nya irreguler, berarti yang dua itu udah di checklist gitu. Sekarang permasalahannya, apakah ini polymorphic VT? Polymorphic VT kemungkinan biasa yang terjadi adalah aksisnya itu selalu berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi dari pendekatan itu memang paling benar adalah atrial fibrilasi dengan preeksitasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena yang lainnya cenderung jawabannya akan apa EKG-nya akan lebih reguler gitu kecuali yang polymorphic VT. Itu aja Pak ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup komprehensif dan lengkap ya penjelasannya. Kita langsung ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 nanti akan dijelaskan oleh Kang Deni. EKG-nya belum berubah Pak di Zoom. Pertanyaan Ya, nomor 6 terima. ini dari peserta menjawab sekitar 52%, betul. Ya, jadi mungkin udah cukup familiar. Silakan, Kang Deni. Ya, terima kasih Pak Yan. Ini ada 78 pasien 78 tahun perempuan ya dengan asimptomatik sudah dipasang pacemaker. Apabila kita melihat di sini, pertama kita lihat dulu apakah spike-nya ada berapa. Ya. Kalau kita lihat di sini, kita melihat spike ada 2 spike dalam setiap beat-nya
berarti ini mengindikasikan adanya dual chamber. Jadi apabila kita melihat jawaban, semua jawaban yang isinya single chamber itu kita exclude. Di sini kita menyisakan dua buah jawaban lagi, dual chamber dengan ventricular lead-nya di RVOT atau ventricular lead di LBB area. Kita lihat di inferior lead 23 APF ini memang ada yang positif, kemudian APF-nya juga positif, tapi tidak terlalu positif untuk masuk ke kriteria yang benar-benar RVOT. Dan kita lihat di sini juga salah satu clue-nya adalah EKG-nya itu sempit, QRS-nya itu sempit. Ya. Jadi dengan melihat di V1 juga sudah ada R yang mengindikasikan ini bentuk EKG yang khas pada LBBB pacing area, ya ada R aksen di akhir V1. Jadi jawaban yang paling mungkin ini adalah D, dual chamber pacemaker dengan fluidnya di LBB area. Itu Pak Yan, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan mungkin Dr. Yardin, Dr. Sebastian? Silakan. Ya, jadi ini kalau kita bicara pacemaker, kalau biasanya kita pasang temporary pacemaker atau pacemaker yang letaknya di konvensional tuh pasti QRS-nya lebar-lebar ya, karena terletak di RV, entah itu RVOT atau Apex, itu most likely gambarannya QRS-nya pasti lebar. Nah, kalau ini karena dipasang pacemaker tetapi QRS-nya sempit, jadi kemungkinan besar adalah sekarang yang kita sering jumpai adalah di left bundle area, dan itu adalah petanda bahwa memang pacemaker-nya ini adalah dipasang di left bundle area. Dan kalau mau detail lagi, dari V1 ada QRS-nya yang sempit, di mana ada bentukan seolah-olah mirip seperti RBBB. Tapi memang belum ke sana, tapi bentukannya QR. Ya, QR, ada QR-nya. Jadi itu sih clue-nya. Tapi yang paling penting ya ada pacemaker, ada spike, tapi kok sempit. Nah, berarti kemungkinan besar adalah di left bundle. Ya. Juga tambahan sedikit ini karena ini kompetisi ya. Jadi kita lihat bahwa dari pilihannya sendiri tadi sudah dijelaskan sama Kang Bini, karena ada dua spike, berarti pilihan A dan B juga sudah nggak mungkin. Karena ini kemungkinan suatu dual ya. Nah, jadi pilihannya tinggal ke C dan D. Jadi kita lebih ringkes nih pilihannya. Nah, ketika dan C dan D, tinggal kita lihat aja nih, apakah suatu dari right ventricular outflow tract pacing-nya atau dari suatu LBBB area. Yang jelas tadi sudah dilakukan oleh Dr. Edin juga lebar QRS-nya. Lebar QRS-nya most likely ya, kalau misalnya dia dari RV, RVOT, RV Apex, dia akan menghasilkan suatu QRS yang lebih lebar. Jadi pilihannya D. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pilihan aja sendiri ya, katakan nih secara praktis, dan ini kan karena kompetisi juga ya. Saya kira itu Kang. Oke, sudah cukup jelas ya. Terima kasih para panelis atas penjelasannya. Kita langsung masuk ke soal nomor 7. Mungkin Dr. Sebastian bisa mengulas lagi ini untuk soal nomor 7. Silakan. Oke, baik, kita lihat Sebelumnya Ya. yang menjawab betul sekitar 60% ya. Oh, bagus, Tadinya saya bagus, cukup ya. pesimis sih sebetulnya untuk soal ini, tapi ternyata jawabannya cukup memuaskan ya. Oke, silakan. Baik, jadi kita lihat dulu pertama-tama dari lead 2 ya. Ini di bit yang kedua. Kita lihat ini PR intervalnya, PQRS-nya semuanya kondisinya normal nih. Jadi P one-to-one conduction ya, tidak ada masalah, tidak ada prolong PR interval. Nah, tiba-tiba setelah bit keempat itu tiba-tiba ini pause nih. Tidak ada P waves nih. Ya, jadi P wave absence ya. Jadi ini udah pasti bukan suatu AV block ya, karena semua P diikuti QRS ya. Dan ini bukan suatu sinus aritmia, lebih common karena dia suatu regular ya, di 4 bit yang setelah bit pertama itu kita lihat conduction P QRS-nya semuanya normal. Yang tiba-tiba terjadi adalah suatu
absent P wave atau sinus pause yang terjadi ya. Nah, karena absent P wave kita tinggal melihat aja ternyata jarak dari pause-nya ini sama dengan 2 kali P ke P interval yang normal. Jadi pilihannya ini adalah yang B, second degree SA block Mobit 1. Ya, memang ini kita juga sebenarnya sehari-hari kan memang benar kata Kak Ian tadi, jarang kita temuin kasus SA block. Ya, cuman ternyata teman-teman semua bisa 60% jawab benar, luar biasa ya. Saya kira dari saya cukup sekian penjelasannya. Oke, terima kasih Dr. Sebastian. Mungkin Dr. Erdin ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi ya ini cukup jarang, tapi ya memang ini suatu ya ini kita coba nilai ya satu-satu. Jadi ini memang yang kita hitung adalah gelombang P sama P-nya ini. Jadi kalau misalnya saya gambar itu seperti ini, makin lama makin memendek. Ya, karena makin memendek ini berarti adalah Mobit 1. Tapi tadi mungkin tadi udah disinggung sama Dr. Bastian. Jadi ini adalah gambaran kita hitung adalah P ke P-nya. Jadi kalau misalnya biasanya adalah R ke R, nah ini adalah P ke P-nya, dan itu ternyata memendek gitu loh. Makin lama makin pendek, kemudian hilang. Ya itu jadi menandakan SA block Mobit 1. Itu aja sih dari saya. Oke, Kang Denny ada yang ditambahkan lagi? Ya, sedikit aja Pak Yan. Mungkin kalau kita melihat ini, kuncinya adalah apa yang memulai dia blok gitu. Kalau ada gelombang P, berarti kemungkinan AP blok. Kalau tidak ada, ya sudah pasti itu sinus blok gitu. Yang bermasalahnya di sinus gitu. Cuman di sini jawabannya tuh, kalau buat yang belajar EKG basic, SA blok Mobit 1 ternyata ini, oh apa nih gitu. Biasanya yang dipelajari cuman sinus blok atau sinus Ares, cuman sampai situ aja nih. Jadi entitas yang SA blok Mobit 1, 2, dan yang lainnya biasanya di basic ECG memang belum terpapar gitu Pak. Nah ini jawaban ini kadang ya untung-untungan gitu, hanya melihat SA blok, oke ya, berarti karena yang lainnya tidak mencerminkan, sinus aritmia juga tidak mencerminkan, blok prematur atrial kompleks juga tidak ada atrial kompleksnya di fase hati yang hilang, apalagi yang second degree AV block. Jadi itu juga tidak kita exclude karena tidak ada atrialnya gitu. Jadi memang ini menurut pandangan saya, misalnya kalau dari segi EKG yang basic, jawabannya benar yang B, tapi untuk SA block hanya sampai SA block saja Pak ya. Mobit satunya memang terlalu jauh gitu. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih. Ya memang untuk SA exit block ini, ya sekedar insight, mungkin SA exit block ini sebetulnya mirip degree-nya itu sama seperti pada TAPB, pada AP block ya. Ada first degree, second degree type 1 atau Mobit 1, terus Mobit 2 dan complete ya atau third degree. Nah, pada SA exit block juga sama. Cuman pada first degree SA exit sama third degree itu kan memang tidak bisa dinilai. Kadang kalau first degree ya harus dengan IP study, mungkin dilihat pemanjangan dari S anode ke exitnya itu. Ya, cuman bisa dinilai hanya yang derajat 2 ini kan, Mobit 1 ya ini biasanya PP intervalnya semakin pendek. Kalau pada AP block kan PR intervalnya memanjang, kalau pada SA exit dia memendek, dan biasanya pada yang pause-nya itu dia lebih pendek dari RR interval sebelumnya gitu. Ya. Jadi tidak 2 kali lipat kayak SA exit block yang biasa. Yang biasa itu biasanya yang tipe 2 justru, yang Mobit 2 yang biasa disebut sebagai kelipatan itu. Ya, memang. Terus kalau yang third degree biasanya juga sulit dibedakan dengan sinus Ares gitu. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan ya untuk case nomor 7 ini. Tapi alhamdulillah memang jawabannya sekitar 60%. Cukup surprise juga. Apakah ini tebak-tebakan? Tapi saya harap sih teman-teman memang memahami untuk ini ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke soal nomor 8.
Soal nomor 8 mungkin Dr. Edin boleh untuk sedikit Ya, menjelaskan, Dok. oke. So jadi ini gambaran palpitasi ECG-nya kurang lebih seperti apa. Nah, ini kalau seperti ini kan gambarannya QRS-nya nggak lebar-lebar banget ya. Jadi kalau kadang kalau kita bicara suatu takikardi, kita bisa menilai ini kira-kira berasal dari atrial atau ventricle itu berdasarkan QRS-nya. Ya. QRS-nya kalau kita lihat di sini itu eh, ini saya nggak bisa ngitung langsung, tapi kisarannya ya mungkin 120 ke atas lah ya, kurang lebih. Nah, sehingga QRS-nya sedikit lebih lebar. Nah, dengan gambarannya yang reguler. Tentunya reguler ini kita harus lihat juga kira-kira ada tanda-tanda yang bisa menentukan suatu clue nggak sih kayak gini. Dan ternyata memang ada, yaitu gambaran suatu sinus capture beat. Capture beat ini adalah yang ditandai dari gambaran takikardi ini. Nah, kalau misalnya ada capture beat atau sinus beat yang masuk ke dalam suatu takikardi, most likely ini adalah suatu gambaran ventricle takikardi. Nah, sebetulnya ada opsi yang kedua selain ini sinus capture beat, itu ada gambaran namanya AV disosiasi. Nah, jadi karena kalau misalnya ini ada gambaran AV disosiasi, sekilas sih ini kemungkinannya ya, ini adalah AV disosiasi. Jadi kemungkinan besar ya ini adalah benar, yaitu suatu ventricle tachycardia. Itu sih dari saya. Mungkin yang lain bisa menjelaskan. Oke, Dr. Sebastian mungkin ada nambahin, Dok? Iya baik, jadi kita lihat sendiri bahwa pilihan yang lain di sini adalah AF dengan RBBB, jadi ya udah unlikely AF ya, karena kita lihat antara R ke R waves-nya semuanya reguler, semuanya reguler ya, jaraknya hampir semua sama. Kalau kita lihat pilihan yang berikutnya, yang AT maupun AVNRT, bisa aja mungkin QRS-nya selebar ini, cuman kita ngelihat bahwa ini yang jelas lebih reguler. Kemudian kita lihat mungkin dari P-wave-nya ya. P-wave-nya conduction-nya akan lebih teratur ke QRS-nya. Baik AT itu mungkin lebih arahnya di depan dengan pair interval yang memanjang. Kalau AVNRT most lagi kita bisa ngelihat P-wave-nya ada di belakang, retrograde P-wave dengan RP interval yang pendek. Jadi kita lihat di sini bahwa ada AV disosiasi dan juga ada capture beat yang tadi dijelaskan Dr. Redin, itu yang menjadi satu highlight yang menunjukkan bahwa ini memang adalah suatu ventricular tachycardia. Oke, Kang Denny mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, baik Pak Yan. Oke, baik. Apabila kita melihat seperti ini, kita udah akan kepala kita akan masuk ke algoritma wide complex QRS tachycardia gitu. Nah, salah satunya adalah benar tadi melihat adanya AV yang pertama kali harus dicari dalam waktu cepat itu adalah melihat adanya AV disosiasi. Artinya kita harus bisa mendefinisikan mana gelombang A, mana gelombang QRS gitu. Itu. Kalau misalnya tidak satu-satu, ya jelas itu ada AV disosiasi. Tapi kalau memang ragu, kita cari tanda yang lain. Ya, salah satunya tadi capture beat, adanya irama dari atas yang masuk ke ventricle ditandai dengan irama EKG yang berbeda dari baseline-nya dan cenderung itu akan lebih sempit gitu. Seperti itu aja, Pak Yan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin tadi ya, ketika di sini sekitar 48% peserta yang menjawab benar, jadi ada beberapa mungkin yang dismiss dengan lebih sempitnya QRS-nya. Jadi, tapi kita tadi melihat sebuah PT, gambaran PT yang paling jelas itu kan tadi PA disosiasi, tapi yang kalau di sini yang paling jelas adalah capture beat-nya. Ini kan capture beat. Jadi capture beat seperti ini kan sangat-sangat dominan ya. Kalau udah melihat gini jelas VT atau fusion beat gini ya. Fusion beat juga lebih jelas gitu.
Kalau misalnya disosiasi ya mungkin sangat susah nyarinya, bisa kecele juga gitu ya. Ya memang harus teliti dalam menentukan apa tanda-tanda ini VT atau non VT. Oke, mungkin terima kasih penjelasannya para panelis. Masuk ke pertanyaan nomor 9, mungkin akan dijelaskan oleh Kang Denny. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan. Eh, ini pasien yang STEMI dipasang temporary pacemaker ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah suatu irama pacing. Nah, ya di pertanyaan apa yang abnormalitasnya, Bu? Udah jelas berarti di sini ada suatu yang abnormal gitu. Kalau kita lihat normal pacemaker function ya udah singkirkan karena dari pertanyaan itu sendiri ini udah dipertanyakan di bagaimana apa yang abnormalnya. Oke. Yang jawaban A kita singkirkan. Lalu kita lihat di sini terlihat pola pacing yang reguler. Oke, berarti ada satu gelombang, ada satu pacing yang tidak diikuti QRS, satu atau dua di sini. Berarti kita bisa menyimpulkan ini adalah satu intermittent capture. Lalu apa yang terjadi atau apa yang menyebabkan intermittent capture itu? Kita lihat di fokus di beat kedua atau di pacing kedua itu didahului oleh adanya QRS intrinsik. Nah, dengan adanya QRS intrinsik ini, pacemaker yang normal harusnya mampu mendeteksi adanya QRS tersebut. Tetapi di sini pacemaker gagal mendeteksi, sehingga pacemaker generator tetap memberikan pacing. Nah, berarti jawaban di sini adalah pacemakernya dia intermittent capture, dan kegagalan pacemaker mendeteksi intrinsik itu dinamakan under sensing. Jadi jawaban yang benar adalah pacemaker intermittent capture dan under sensing. Mungkin itu aja Pak Yan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Denny untuk penjelasannya. Soal ini memang agak sedikit tricky ya. Yang jawab peserta yang benar itu sekitar 28%. Jadi mungkin bisa lebih detail untuk Dokter Sebastian, boleh nambahin dok? Atau Dokter Edit? Oke, jadi mungkin saya tambahkan sedikit aja. Jadi kalau misalnya kita bicara pacemaker, itu ada spike, dan selanjutnya harus ada kontraksi dari ventrikelnya yang kita pasang. Nah, karena ini memang benar dipasang suatu temporary pacemaker, nah sehingga kita lihat harus ada ventrikel yang berkontraksi, dan itu menentukan gambaran, oh ya ini benar nih, ada capture, istilahnya seperti itu. Nah, tentunya yang kita lihat ini sekarang, kok kita lihat dua ini, kok memang ada yang kadang-kadang dia lebih awal, ventrikelnya lebih duluan. Nah, berarti artinya dia tidak bisa mengcapture suatu kontraksi. Nah, jadi itulah menandakan, oh iya ini berarti ada yang loss capture. Tetapi loss capture-nya intermittent saja. Jadi kalau kadang ada orang yang bilang, oh ini loss capture. Tetapi ini kan sifatnya intermittent. Jadi kadang iya, kadang pacing, kadang eh, loss capture. Nah, jadi istilah ini yang juga harus kita sampaikan. Mungkin takutnya banyak teman-teman yang salah, oh ini loss capture nih, gitu. Tetapi ini kan bentukannya intermittent, kadang capture, kadang tidak capture. Nah, yang terpenting adalah kita under sensing ataukah over sensing. Jadi kalau pacemaker ada dua yang penting, yaitu adalah over sensing sama under sensing. Jadi kalau under sensing biasanya gambarannya itu biasanya adalah over pacing. Jadi seolah-olah pacingnya kebanyakan nih gitu. Sedangkan kalau over sensing itu biasanya under pacing. Pacingnya malah sedikit. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara lihat di sini, kalau B dan C ini kan
hampir mirip nih, yang satu loss capture, tapi yang satu oversensing, yang satunya ini undersensing. Kalau kita lihat nih, apakah undersensing? Kalau undersensing tadi saya bilang adalah over pacing. Nah, di mana seolah-olah pacingnya kok banyak banget ya spike-nya. Nah, jadi sehingga ini adalah over pacing. Sehingga itu yang menentukan bahwa yang benar adalah pacemaker, intermittent capture, dan undersensing. Itu sih. Oke, terima kasih. Dokter Sebastian, ada yang mau ditambahkan, Dok? Saya kira udah cukup ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan nomor 10. Mungkin Dokter Redin bisa sedikit menjelaskan kembali untuk pertanyaan nomor 10. Yang jawab peserta benar adalah sekitar 31%, Dok. Jadi cukup rendah sih. Iya, Mungkin iya. lebih penjelasannya lebih detail. Ya, Terima jadi kasih. mungkin case-nya itu, ini kan case terakhir ya, mungkin teman-teman sudah mulai pusing ya, terus jadi akhirnya 9-10 mulai, aduh deh, yang penting jawab aja deh, misalnya kayak gitu ya. Jadi memang ini, jadi kalau ini kita bicara kasus ini, ECG-nya seperti apa? Nah, ini tentunya kalau kita lihat apakah ini reguler atau irreguler. Nah, sudah pasti semua kita lihat ini gambarannya irreguler ya. Tetapi irregulernya tentunya tetap kita harus lihat gelombang P-nya ya, gelombang P-nya. Apakah gelombang P-nya itu ada ataukah tidak ada? Nah, kalau memang dia ada, apakah dia curiganya apakah yang nomor A, sinus takikardi dengan PAC frequent? Takutnya seperti itu, karena oh ini ada gambaran sinus nih, kalau misalnya kita lihat di V1 ada gambaran sinusnya, P, QRS, P, QRS, terus ada PAC-nya, kayak gitu. Tetapi PAC ini biasanya itu bisa saja satu jenis, ataukah berbanyak jenis, ada banyak jenis. Nah, sehingga yang kita nilai adalah ini benar mungkin suatu PAC, tetapi tentunya kita gelombang P-nya defleksi yang negatif, ada yang positif, ada yang bentuknya berbeda. Nah, sehingga memang benar ini adalah suatu PAC, tetapi jumlahnya yang multifokal. Sinyalnya Dokter Erdin ya, sinyalnya kayaknya ada Oke, gangguan. ya ada Mungkin gangguan sinyal. Mungkin Dokter Sebastian ya bisa baik. nambahin sedikit, Dok. Ya, ya baik. Jadi ini memang kita memang agak tricky ya EKG ini kita taruh di nomor terakhir memang karena ini memang bentuknya irreguler. Ya, bentuknya irreguler sama, irregularly irregular juga. Cuma kita bisa melihat bahwa ada nyata sekali ya gelombang P-nya ya. Gelombang P-nya sangat jelas ya. Kita lihat di lead 2 ini mungkin gelombang P-nya yang paling jelas ini ada di sini saya kasih annotation di sini gelombang P. Maaf. Di sini gelombang P, ya, di sini juga gelombang P. Tapi memang morfologinya berbeda-beda ya. Ini gelombang P-nya ke bawah, ini gelombang P yang sini dan gelombang P yang ini dengan gelombang P yang ini juga morfologinya berbeda. Satu lebih sharp, satu lebih yang pertama ini agak lebih landai. Kemudian gelombang P yang ini juga bentuknya negatif. Yang lead pertama juga negatif ya. Negatifnya juga berbeda. Paling nggak ada morfologi P waves-nya more than 3 P waves ya, morfologi P waves yang berbeda-beda ya. Jadi dengan gambaran seperti ini memang kita bisa melihat bahwa ini suatu ciri khas ya. Apabila ada gelombang P yang berbeda banyak lebih dari 3 bahkan kita lihat di sini bahkan sudah lebih dari 5 dan kemudian semuanya kendak ya one to one. Ini kita lihat bahwa ini jawabannya adalah suatu multifocal atrial tachycardia. Agak tricky karena mungkin dia dengan suatu atrial fibrilasi, cuman kita lihat ada gelombang P waves-nya yang apparent sekali, nyata sekali. Cuman kemudian apabila atrial flutter, unlikely juga karena P waves-nya juga kelihatan one to one conduction-nya. Sinus dengan PEC yang mungkin yang agak membingungkan. Cuman kita lihat morfologi P waves-nya yang cukup multiple, cukup banyak, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini more likely jawabannya adalah suatu multifocal atrial tachycardia.
Oke, terima kasih Dr. Sebastian. Mungkin Kang Denny ada yang mau ditambahkan? Ya, baik Pak Yan. Mungkin kalau saya melihat sudut pandang saya belajar sebagai seorang perawat, yang sering dilakukan atau diajarkan itu yang pertama kali adalah lihat irama. Lihat irama, kemudian lihat rate-nya berapa, lalu lihat ke gelombang P. Jadi trigger kita untuk mencari apa namanya morfologi gelombang P itu ada di step ketiga mungkin saat melihat ujian seperti ini, kelompok seperti ini, kita akan melihat oh ini apa nih yang iramanya irregular dan akan berhubungan dengan gelombang P. Salah satunya yang bikin irregular dengan gelombang P yaitu AF. Misalnya. AF juga ini, wah atrial flutter atau atrial fibrilasi ini akan terexclude karena morfologi gelombang P-nya sudah memang terlihat jelas ini ada gelombang P gitu dan bukan juga flutter wave juga bukan gitu. Berarti flutter dengan atrial fibrilasi udah kita exclude gitu nggak mungkin di sini. Lalu bagaimana yang selanjutnya kita melihat gelombang P apakah P-nya itu normal atau tidak. Setelah kita tahu gelombang P normal, kita lihat di lead 2 itu positif arahnya, kemudian lebarnya 3 dan tingginya juga maksimalnya 3. Apabila melihat gelombang P di sini ternyata bervariasi banget. Ada yang di lead 2-nya negatif, negatifnya ada yang sedikit, ada yang panjang gitu kan. Kemudian atau ada yang tinggi apa amplitudenya juga berbeda-beda. Jadi betul ini akan mengarah ke multivokal karena secara teori juga gelombang yang berdasar apa sumbernya berbeda itu akan menghasilkan amplitude dan aksis yang berbeda juga. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, memang cukup tricky di sini ya, lihat irregularity, tapi memang ketika lihat irregularity kan pikiran kita, oh ini AF, tapi tentu kita harus juga melihat gelombang P-nya, apakah visible atau tidak. Nah, ketika visible, di situ kan apakah dia monomorfik ya, atau satu fokus atau beberapa fokus gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus jeli teman-teman dalam melihat sebuah EKG. Oke, terima kasih kepada para panelis, Dr. Erdin, mungkin sudah tadi ada gangguan sinyal. Dr. Sebastian dan Kang Denny, terima kasih atas Sama. penjelasannya yang sangat komprehensif. Oke, mungkin kita sampai ke tahap yang menentukan, sangat mendebarkan mungkin untuk peserta, yaitu pengumuman siapa yang menjadi semifinalis ECG Championship untuk elite profesional di acara INA-HRS pada bulan Agustus 2026. Ya, kita sudah memilih 8 tim, bukan kita memilih tapi sistem yang sudah memilih siapa saja yang berhak maju ke babak semifinal ECG Championship oleh profesional yang akan diadakan secara offline nanti di Raffles Hotel bulan Agustus bulan ini ya, mungkin tanggal ECG Championship tanggal 14 ya untuk semifinalnya. Silakan kepada panitia untuk menampilkan siapa saja grup yang menjadi semifinalis ECG Championship untuk elite profesional tahun ini. Oke, di sini ada 8 tim ya. Ada yang dari nomor 1 dari Harapan Kita, nomor 2 dari Tarakan, Harapan Kita, terus PJNHK ya. Ada yang dari Sudarso dan Pekanbaru, juga Haktologi dan Rumah Sakit Kemayoran. Jadi ada beberapa tim ya, ada yang mix, ada juga yang dari satu institusi. Ini 8 tim yang sudah masuk ke dalam babak semifinal. Saya ucapkan terima kasih ya kepada tim yang berhasil, selamat, dan kepada tim yang mungkin belum berhasil pada saat ini jangan berkecil hati. Nanti akan ada kesempatan lain, mungkin bisa lebih dipersiapkan ya untuk mengikuti acara ECG Championship karena kita akan melaksanakannya insya Allah setiap tahun ya. Jadi